permintaan kepada saudara yang telah ditunjuk, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Laporan Ketua Panitia kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diperkenankan untuk ketemu di ruang auditorium YN Ambon dalam rangka melaksanakan PBAK 2022. Yang terhormat Bapak Rektor YN Ambon, Dr. Zainal Abidin Rahwarin MSI, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita YN Ambon, yang kami hormati yang mewakili Pangdam 16 Patimura Ambon, yang kami hormati Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah, yang kami hormati Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana, yang kami hormati Wakil Direktur Pasca Sarjana, yang kami hormati Pak Rum selaku mewakili Kapolda Maluku. Alhamdulillah sudah sempat hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati para wakil dekan sejajaran YN Ambon, yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Jurusan YN Ambon, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat di lingkungan YN Ambon. Adik-adik mahasiswa baru yang kami hargai dan kami cintai, apa kabar hari ini? Sehat semua? Ya, alhamdulillah. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan bergabung adik-adik mahasiswa baru di kampus YN Ambon tahun akademik 2022. Dan perlu kami sampaikan laporan kepada terutama Pak Rektor dan hadirin sekalian, penyelenggaraan PBAK YN Ambon diselenggarakan atas dasar Keputusan Dirjen Nomor 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademi Perguruan Tinggi Agama Islam PTAI dengan mengacu kepada pertama Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama nomor 3032 datar A garing DI garing 1 PP titik 00907 garing 2016 tentang pengenalan budaya akademik bagi mahasiswa baru. 2. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon nomor 159 tahun 2022 tentang penetapan panitia kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ambon tahun 2022-2023. 3. Rapat Koordinasi Forum Warik 3 tanggal 24 Agustus 2022 tentang teknik dan petunjuk pelaksanaan PBK seluruh PTKI se-Indonesia. Pelaksanaan PBK YN Ambon dengan tema transformasi pola pikir dan perilaku mahasiswa sebagai ilmuwan yang islami dan beradab. Tema ini sangat relevan dengan visi misi YN Ambon, yaitu unggul dalam pengintegrasian keislaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mahasiswa sebagai bagian terpenting dalam dunia akademik, di mana kita harus mereformasi pola pikir dan perilaku yang berilmu pengetahuan yang berlandaskan Islam dan beradab.
Artinya kita tidak akan andalkan ilmu pengetahuan semata, akan tetapi harus dengan modal agama dan perilaku yang islami. Karena mahasiswa sebagai agent of change atau bagian dari perubahan sosial. Pelaksanaan PBKN Ambon akan berlangsung tanggal 8 sampai 10 September 2022, kurang lebih 3 hari, yang bertempat di gedung auditorium dan masing-masing fakultas lingkungan kampus UN Ambon. Dengan menghadirkan kurang lebih 624 orang mahasiswa dengan masing-masing jumlah, yaitu Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sebanyak 190 orang, Fakultas Usuluddin dan Dakwah sebanyak 85 orang, dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 349 orang. Kegiatan ini menggunakan dana pelaksanaan PN Ambon semuanya bersumber dari dana di PN Ambon. Semoga pelaksanaan kegiatan PBK 2022 ini dapat berlangsung dengan tertib, lancar sampai berakhir. Dan sebelum laporan ini berakhir, atas nama panitia memohon kepada Bapak Rektor untuk berkenan membuka kegiatan PBK 2022 ini secara resmi. Dan akhirnya kami sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan nama-nama mahasiswa baru kepada masing-masing dekan. Kami mengundang dengan hormat Bapak Rektor dan para dekan-dekan untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama Sivitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Ambon, Rektor menyerahkan nama-nama mahasiswa baru di 3 lingkungan 3 fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah, Fakultas Usuluddin, dan Fakultas Syariah kepada para dekan masing-masing. Dan hari ini secara resmi sekaligus saya mengukuhkan mahasiswa baru angkatan 2022-2023 resmi sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pengukuhan mahasiswa baru oleh Rektor IAIN Ambon, ditandai dengan pemasangan jaket alma mater peserta PBAK IAIN Ambon tahun 2022. Kepada peserta PBAK atas nama Afrinda dari Fakultas Syariah, Rizkawati Payapo dari Fakultas Tarbiyah, dan Muhammad Rizky Naro dari Fakultas Uswa untuk maju ke depan.
sambutan Rektor IAIN Ambon sekaligus membuka secara resmi PBAK tahun 2022. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Panglima, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Rudi Hanif. Yang saya hormati Bapak Kapolda, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhammad Rum. Para wakil rektor, para dekan, para direktur pasca sarjana, direktur ma'had, kepala biro, para wakil dekan, kepala lembaga, wakil dekan, ketua jurusan, dan para pejabat di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon, anak-anakku, mahasiswa baru yang berbahagia. Salam semangat. Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, ahlul bait, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini ada kelupaan ucapan selamat juga. Yang lain-lain sudah kebagian, Ketua Dharma Wanita yang belum. Ibu Dharma Wanita, Ketua Dharma Wanita dan jajaran yang saya hormati. Istri saya, kalau nggak dihormati nanti pulang suruh di luar lagi. Iya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang sangat representatif ini, gedung kita yang sangat representatif ini, untuk kita laksanakan PBAK. Saya tadi bisik-bisik dengan Pak Hanif, kalau dulu zaman kita dulu itu ospek. Ospek itu beda dengan sekarang, PBAK. Dulu kita kalau terlambat yang kayak begini, itu sudah disuruh merayap dari depan sana itu. Jadi dulu itu pendidikan disiplin secara fisik. Tapi hari ini kita mulai mendisiplinkan pola pikir dan budaya akademik keilmuan. Jadi begitu, masuk di pintu gerbang pendidikan tinggi, yang kita kenalkan itu adalah bagaimana mempersiapkan calon-calon intelektual ini menjadi para cendekia dan cendekiawan, para saintis dan para ilmuwan. Untuk itu, maka pola pembinaan mahasiswa baru itu yang dulunya berorientasi kepada bagaimana mendisiplinkan secara fisik, maka hari ini akan berubah menjadi mendisiplinkan keilmuan-keilmuan dan pola fikirnya. Alhamdulillah, tema kita pada hari ini yang nanti juga akan disampaikan oleh kedua pemateri, baik dari Polda maupun dari Pangdam, ya. Hari ini juga
nanti kami akan panel bersama. Saya juga akan menyampaikan visi misi bagaimana IAIN ke depan seperti apa. Pak Kapolda nanti akan bicara tentang gimana keamanan, ya. Kemudian Pak Pangdam juga nanti akan bicara juga tentang masalah yang terkait dengan terorisme, ya, hal-hal yang mengganggu stabilitas negara. Itu penting, sebab kalau katong ini sing nyaman, sing aman, katong tidak mungkin akan belajar dengan baik. Jadi harus perlu semua bersinergi, ya, terintegritas dengan baik, terintegrasi dengan baik, sehingga apa yang diharapkan untuk anak-anakku bisa dapat tercapai, apa yang diharapkan oleh orang tua bisa dapat tercapai dengan baik. Tema ini saya yang milih sendiri. Transformasi pola pikir dan perilaku mahasiswa sebagai ilmuwan yang islami dan beradab. Ya. Ini merupakan ciri yang membeda antara kita dengan perguruan tinggi lain. Iman dan adab. Pola pikir mendidik intelektual yang islami dan beradab. Landasannya ini adalah Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu dasarnya kita punya tema hari ini itu. Ajaklah orang, serulah orang dengan hikmah. Hikmah itu tidak ada tandingannya lagi. Ilmu ada di situ, ya. Moral ada di situ, adab ada di situ, ya. Intelektual ada di situ. Semua itu baru dapat membentuk hikmah. Bil hikmah. Dengan sesuatu yang sangat tinggi yang kita raih sebagai wujud daripada manusia sempurna. Jadi manusia kalau belum sempurna itu mau jadi manusia sempurna kan adik-adik, anak-anakku sekalian? Mau menjadi seorang intelektual yang sempurna, mau menjadi seorang ilmuwan yang sempurna, kuncinya cuma 3. Ilmu, iman, amal. Atau kita balik. Iman, ilmu, amal. Anda masuk di sini, itu mempunyai 3 modal itu. Dan 3 modal ini yang akan diajarkan dan menjadi domain daripada IAIN Ambon yang insya Allah tidak akan lama lagi berubah menjadi universitas. Jadi anak-anakku sekalian, adik-adik, kalau besok di wisuda, sempaki institut lagi. Wisuda itu Anda menjadi mahasiswa universitas UIN. Saya baru kembali dari Jakarta kemarin, Pak Andam, Pak Hanif, Pak Muhammad Rum. Kemarin saya kembali dan alhamdulillah kita mungkin sudah selesai ditandatangani kemarin untuk penambahan 1 fakultas baru. Kemarin saya ketika menghadap Pak Kepala Biro Ortala, Pak Rektor, naskah untuk persetujuan sudah ada di meja Pak Menteri Menpan RB. Siap untuk ditandatangani dan setelah itu kita akan tindak lanjut dengan keputusan Menteri Agama, KMA-nya. Setelah selesai keputusan Menteri Agama akan didaftarkan ke Menkumham di lembaran negara untuk resmi sebagai Fakultas FEBI. Nah, tambahan 1 fakultas, kalau tadi baru 3 fakultas, insya Allah
dalam bulan-bulan depan ini menambah lagi satu fakultas, berarti kita sudah berhak secara akademik, sudah memenuhi syarat untuk menjadi universitas. Memang perjuangan kita tidak segampang yang kita bayangkan selama ini, yang kita bicara di luar itu. Agak keras perjuangan kita, dan alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai dengan perencanaan kita, tahun ini insya Allah akan lahir 4 guru besar. Kalau wisuda, insya Allah wisuda Desember itu rektornya sudah bukan doktor lagi, Pak. Pak Hanif, Pak Muhammad Rum. Sudah meningkat ke profesor. Insya Allah dalam bulan September ini rencana Pak Sekjen datang untuk pengukuhan guru besar saya di bulan Desember ini, dan ini rektornya. Mantan rektor sekarang sudah disidang di Jakarta untuk guru besarnya, sudah disidang. Kemarin saya ikuti terus, saya dorong terus. Alhamdulillah, mudah-mudahan sidang di Jakarta ini mengikuti saya tidak ada hambatan. Sehingga kita berharap Pak Dr. Hasbullah segera juga ikut saya menjadi guru besar, profesor. Dan sekarang kita sudah siapkan lagi 2 untuk dalam minggu ini kita akan usulkan ke Jakarta, yakni Pak Dr. Abdullah Latuapo, Ketua Senat, dan juga Pak Dr. Ismail Rumadan. Kita sudah siapkan 2 lagi untuk kita usulkan ke Jakarta. Mudah-mudahan dalam 3 bulan terakhir ini kita bisa peroleh 3 lagi guru besar, sehingga 4 guru besar, yang ini merupakan program saya secara rutin tiap tahun. Jadi kalau dulu lembaga tidak hadir untuk memberikan support, memberikan pendampingan, memberikan bantuan kepada para guru besar ini, para calon guru besar, kita tidak akan mungkin untuk bisa mencapai secara bertahap, tapi pasti itu untuk guru besar. Untuk itu saya menganggarkan khusus untuk calon guru besar ini dari tahun ke tahun. Alhamdulillah, tahun ini saya anggarkan lagi untuk 7 orang. 2022 ini saya anggarkan bantuan untuk para calon guru besar sebanyak 7 orang. Tahun 2023 lagi, mudah-mudahan kita akan tingkatkan lagi menjadi 9 orang. Sehingga estimasi saya di akhir masa jabatan saya di tahun 2024 nanti, paling tidak menghasilkan 10 orang guru besar selama 4 tahun. Dan harus kita punya fakultas baru dan universitas. Itu harapan dan cita-cita kita secara bersama-sama. Tapi bukan hanya sekedar harapan dan cita-cita, tapi harus perjuangan itu kita terus kita dorong, ya. Saya bolak-balik Jakarta itu hanya untuk itu saja. Ya. Nah, saya kembali kepada tema kita, apa yang membedakan kita dengan yang lain? Tadi ayatnya saya baca. Ya. Kuncinya tadi, Anda mau masuk menjadi manusia sempurna itu hanya 3 saja. Jadi kalau hanya 2 saja, manusia belum sempurna. Nah, yang bikin ketong jadi sempurna, bikin ketong jadi ilmuwan yang sempurna, itu di sini. Oh, Pak Rektor jangan begitu. Kalau begitu, perguruan tinggi lain yang masuk YIN, berarti manusia tidak sempurna. Tidak sempurna juga. Tetapi yang saya maksudkan itu adalah sempurna dunia dan akhirat. Jasmani dan rohani itu harus seimbang. Anda kalau masuk di perguruan tinggi lain, mungkin hanya ilmu dan amal ya, yang kita peroleh. Ilmu, amal, science, knowledge, dan hasil. Amal. Apa itu? Kita dapat gelar, kita bekerja, kita membantu orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa.
tapi belum tentu punya iman yang baik. Karena apa? Implementasi daripada iman itu adalah pendidikan-pendidikan, mata kuliah yang diajarkan untuk memberikan bekal hidup, bukan hanya di dunia ini. Jadi kalau hanya ketong kasih bekal di dunia ini, manusia belum sempurna, kecuali manusia yang beriman, yang percaya akhirat. Tapi kalau selama kita masih mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai seorang muslim sama dengan saudara kita yang di agama lain, maka wajib bagi sebuah perguruan tinggi itu harus mendidik manusia sempurna, itu harus mempunyai 2-3 faktor tadi itu. Jadi tidak boleh pincang. Pertanyaannya, masuk sini anak-anak mahasiswa YIN, UIN, ya, itu nakal-nakal juga, ya. Kita balik bahasa itu. Sedangkan masuk di sini saja masih nakal, apalagi yang tidak masuk di sini. Yang kita didik saja dengan modal yang lengkap, modal yang paripurna sebagai manusia yang sempurna, itu saja masih terjadi macam-macam, apalagi yang kita hanya mendidik manusia setengah jadi. Hanya mendidik manusia menjadi manusia konsumtif dunia saja. Jadi adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, disinilah tempat mendidik orang itu menjadi manusia sempurna. Imannya ada, ya. Iman itu akan melahirkan perilaku akhlak yang beradab, baik. Mengajak orang itu dengan kata-kata hikmah, dengan baik. Bil mau'izatil hasanah, ya, dengan seruan-seruan yang ya baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, harus menyampaikan argumentasi, pendapat, ya, itu juga harus dengan baik-baik. Mulai dari hari ini, ketika Anda masuk di lingkungan IAIN Ambon, maka Anda akan harus berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Sampaikanlah pendapat, salurkanlah argumentasi Anda secara beradab, ya, supaya jangan terkesan kita orang yang tidak beradab. Karena setinggi-tingginya kita, baik punya iman yang bagus, ilmu yang bagus, tetapi kita tidak mempunyai adab, maka sama saja itu dengan binatang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu, ya, itu orang yang paling mulia akhlaknya, adabnya. Satu saat istrinya Aisyah bertanya pada Nabi, engkau ini kan Nabi, engkau ini kan Rasul, apa saja yang engkau perbuat, pasti Allah akan mengabulkannya. Tapi begitu bagusnya, cantiknya adab Nabi ini terhadap seluruh manusia, tanpa ada pengecualian, tanpa dibeda-bedakan. Terus Nabi jawab, dari mana saya punya adab seperti ini? Nabi bilang, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Saya dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya seperti ini. Pendidikan adab ini paling penting. Ya. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain, hewan, walaupun cerdas, pintar, ya, tapi kalau nggak punya adab sama saja, kita rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang, ternak sekalipun. Nah, di tempat ini kita mau mencetak Anda menjadi manusia sempurna tadi itu, dengan 3 tadi itu. Menjadi seorang matematikawan, kita punya program studi, Pak Hanif, Pak Rom, kita punya program studi umum banyak di sini, Pak.
ada matematika, ada biologi, ada fisika, ada kimia, ada bahasa Inggris, ada jurnalistik, ada bahasa Indonesia. Ya. Punya program studi. Dan insya Allah tidak akan lama lagi kita akan punya mengusul 2 fakultas tambahan. Dokumennya sudah siap semua, saya sudah laporkan ke Jakarta, dan alhamdulillah kita kemarin juga sudah tembus ke Mendikbudristek, siap untuk kita usulkan 8 program studi baru. Semuanya program studi umum semua. Pak Dirjen, Pak Kepala Biro, Ortala, cepat-cepat Pak Rektor, diusul. Kita akan backup itu semua. Jadi yang kita sudah siapkan untuk usul ini adalah kimia murni, fisika murni, biologi murni, statistik, kehutanan, dan perikanan dan kelautan. Itu untuk Fakultas Saintek. Sedangkan lagi satu, Fakultas Komunikasi dan Informatika, itu kita akan usul lagi satu fakultas ini, sehingga dengan 4 program studi baru di Uswah, Usuluddin itu kita akan pecah lagi menjadi 2 fakultas. Kita sudah siap, kemarin sudah di Kemendikbud sudah, kita tinggal buka akun untuk upload dokumennya. Insya Allah kita akan berpacu dengan waktu, sehingga sebelum masa jabatan saya berakhir, kita betul-betul berdiri sebagai sebuah lembaga universitas. Bukan universitas rasa IAIN, tetapi memang betul-betul universitas rasa universitas. Itu yang saya siapkan. Jadi anak-anakku sekalian, kalian akan dididik menjadi seorang ilmuwan matematikawan yang bisa baca tulis Quran, bisa memahami Islam dengan baik, sehingga menyampaikan ilmu kepada masyarakat itu dengan tadi itu. Al-hikmah, mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Itu menjadi harapan ketong. Menjadi seorang ahli biologi, ilmuwan biologi, biolog, juga menjadi biolog yang islami. Menjadi seorang jurnalistik yang islami. Jurnalistik yang tidak boleh menjerumuskan, apalagi memfitnah dan menjelek-jelekkan orang lain, kelompok lain, masyarakat, bangsa dan negara sendiri, apalagi menjelek-jelekan kampusnya sendiri. Merasa saya sudah alumni sarjana, sehingga seenak-enaknya kita punya modal sedikit di jurnalistik, sudah bisa menulis, ya. Kemudian kita menulis yang tidak-tidak. Semua harus punya adab yang baik. Kita didik itu. Adapun nanti kalau ada yang namanya kita didik untuk menjadi manusia sempurna itu, pasti ada yang sempurna, pasti ada yang tidak sempurna. Kalau ketong mau sempurna semua, jangan tinggal di bumi. Kalau kita masih menjadi manusia, masih namanya manusia, berharap kita ini menjadi manusia paripurna, paling sempurna, saya sarankan Anda hijrah, jangan tinggal di bumi. Kalau gitu Pak Rektor suruh tinggal di mana? Nah, bergabung dengan para malaikat sana, di langit. Naik ke atas. Supaya sing ada dosa. Kita sudah berusaha menjadi manusia sempurna. Tetapi di tengah jalan itu ada yang sempurna betul, ada yang sempurna setengah-setengah, ada yang ya namanya juga ada yang kurang, ada yang baik, cukup, baik. Kan nilainya itu seperti itu. Nanti besok-besok ujian, nilai keluar C, B, A, ada yang lulus baik, amat baik, cum laude, summa cum laude. Itu seperti itu. Tapi jangan ketong betul-betul
Harus siap betul itu untuk menjadi manusia sempurna itu. Itu idealisme, Mas. Manusia itu seperti itu. Kecuali katong mau jadi malaikat, nah hijrah pindah tinggal di langit sana, bergabung dengan para malaikat. Atau dua saja. Kalau tidak malaikat, tompi tinggal di hutan, bergabung dengan monyet-monyet, apa itu saja. Jadi ketong ini manusia ini makhluk ciptaan terbaik ini berada di tengah-tengah. Ya. Tidak binatang, tidak juga malaikat. Disitulah kesempurnaan manusia. Jadi dosa itu baru manusia itu sempurna. Kalau seng bikin dosa, nanti ketong seng bisa tanda tangan lagi, Allah seng bisa harap apa-apa lagi. Ya. Saya Allah sebagai Khalik, salah satu hikmahnya sebagai Khalik itu adalah meminta para hambanya itu meminta. Kalau katong sun sempurna, katong seminta-minta apa-apa lagi pada Allah. Jadi katong sempurna baru katong tanda tangan minta pada Allah. Itu juga menjadi hablum minallah, itu di situ. Hubungan antar kita dengan Tuhan, dengan Allah itu di situ. Di sini tempat Anda untuk dididik seperti itu. Insya Allah, mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang hadir sebagai mahasiswa baru ini, tahun ini adalah tahun yang sangat luar biasa bagi Institut Agama Islam Negeri Ambon dalam penerimaan mahasiswa baru. Karena di tahun ini, di wisuda kemarin, saya sudah sampaikan secara terbuka pada saat sambutan saya di wisuda, bahwa di antara 620 mahasiswa baru ini, 14 orang dari trans dan suku tertinggal, suku Huaulu, di mana 9 belum beragama. Dan mereka ketika masuk perguruan tinggi, inilah suku Huaulu yang pertama mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Sembilan orang. Saya sampaikan ke Pak Dirjen, saya rektor yang IAIN Ambon jangan diajari tentang moderasi beragama. Karena saya tidak bicara tentang teori lagi. Saya bicara tentang bagaimana implementasi moderasi beragama itu dengan mendatangkan 9 orang yang belum beragama untuk studi di IAIN Ambon dengan tidak memungut biaya sepeser pun. Istilah saya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua dibiayai oleh IAIN Ambon. Pak Dirjen sambil ketawa-ketawa, wah, saya bilang ya, saya sampaikan kayak gitu, Dirjen malu juga ini. Ya, jadi kita tidak bicara teori-teori lagi, kita langsung praktek. Ya. Siapa saja silakan masuk untuk studi di sini. Bahkan bukan hanya mahasiswa, pegawai dan dosen juga di sini. Kita terbuka tangan untuk menerima saudara-saudara agama lain untuk siap menjadi dosen tetap di IAIN Ambon. Ilmu itu jangan diklaim untuk milik sekelompok orang atau pribadi-pribadi sendiri. Ilmu itu dia harus luas, yang kita belajar, kita peroleh di mana saja, kepada siapa saja, selama ilmu itu memberikan manfaat kepada kita. Bukankah kita diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat pada sesama manusia. Jadi besok-besok anak-anakku sekalian, kalau suseng bermanfaat lagi, nah,
menjadi beban di masyarakat, kuliah di sini harus pulang itu harus punya gelar sarjana. Itikad begitu datang di sini, maka 4 tahun kemudian saya akan kembalikan anak-anakku sekalian. Wah, ini Pak Rektor ini punya istri berapa kok anak banyak begini? Iya, anak itu ada 2. Anak biologis sama anak ideologis. Nah, itu yang biasa Pak Ibu Megawati, mantan presiden kita, selalu sampaikan itu. Anak ideologis dan anak biologis. Hari ini Anda semua adalah anak ideologis saya. Yang saya siap untuk memberikan pelayanan pendidikan ilmu pengetahuan kepada Anda sekalian sebagai modal untuk nanti saya akan serahkan kembali 4 tahun ke depan. Anda akan berdiri di hadapan rektor yang baru untuk diwisuda dan diserahkan kembali kepada orang tua bahwa Anda sudah siap menjadi seorang saintis, ilmuwan, cendekiawan, dan cendekiawati. Terakhir saya pesankan kepada anak-anakku sekalian, bulatkan tekad, kuatkan niat, dan semangat perjuangan untuk meraih ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ambon yang insya Allah akan berubah menjadi Universitas Islam Negeri. Kalau sudah berubah menjadi Universitas Islam Negeri, itu hanya negerinya 2 saja, Unpati dan Ketong. Kalau sekarang negerinya 3, karena Unpati Universitas satu-satunya negeri, yang negeri 2 lagi, Institut Agama Islam dan Institut Agama Kristen. Tapi kalau IAKN mau ikut Ketong, ya kayaknya masih jauh. Mungkin tunggu waktu 5-10 tahun ke depan, itu baru dia bisa ikut untuk berubah jadi universitas. Tapi insya Allah kita, ya, setelah Febi turun, maka kita akan hitung bulan. Sempaki hitung tahun-tahun lagi, kita akan hitung bulan untuk kita menjadi universitas sama dengan Universitas Patimura. Saya sekali lagi meminta daripada minta doa dari anak-anakku sekalian yang masih tulus-tulus, ikhlas-ikhlas, masih bersih-bersih ini, ya, datang ke tempat ini. Mudah-mudahan sama-sama ikut mendoakan. Doa itu sangat penting, ya. Ad-du'a mukhul ibadah. Ya. Doa itu puncaknya ibadah. Katong ibadah-ibadah, saya minta pada Allah, Allah bilang, ente sombong, main ibadah-ibadah terus, yang pernah minta beta ini, minta. Mudah-mudahan saya berharap hari ini Anda juga turut memberikan doa, ya, support pada kita semua untuk sama-sama mengarungi lembaga tinggi negara ini menjadi lembaga tinggi yang terhormat, lembaga tinggi yang kompetitif di bidang keilmuan, dan lembaga tinggi yang beradab. Beta kira itu yang dapat beta sampaikan. Nanti masih ada materi lagi yang saya sampaikan tentang visi misi UIN ke depan seperti apa. Ya, nanti kita akan panel dengan bapak-bapak dari Polda dan juga dari Pangdam. Cukup sekian, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selesai. Nah, itu sambutan selesai. Bagian kedua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ambon saya buka secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غنيلي شوية شوية غنيلي أخديني غنيلي شوية شوية غنيلي أخديني غنيلي
أقول الحب تتمايل لها السمايم وترفرف لها الأغصان النرجس مالي السمين ويتصفر لخرق بين طويل المواتي الضايع شوية 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 غني لي غني وخد عينيا لا غني وقول الطير من بدري الصباح الخير لا غني وقول الطير من بدري الصباح الخير والغبر بال الطير والراية كل الزاي المغنى خياترو اتسمغل على التصفي المغنى خياترو تتسمغل على التصفي ويداوي قبل بجرو تختار الأطباء فيه ودخلني ظلام اللي بعيوني المواتي طاية شوية 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 غني لي غني وخد عينيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa kepada saudara yang telah ditunjuk disilahkan. Yang sungguh kami muliakan, kami hormati Bapak Rektor dan segenap unsur pimpinan, Bapak yang mewakili Kapolda, Pangdam, dan seluruh hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama mengangkat kedua belah tangan kita menundukkan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hajatan besar kita pengenalan budaya akademik Institut Agama Islam Negeri Ambon selama kurang lebih 3 hari ke depan berjalan dengan baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin kami membacakan doa dengan cara Islam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u nikamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا عالم السر منا لا تحت ستر عنا وعافنا وعف عنا وكلنا حيث كنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Ambon tahun akademik 2022-2023. Saya selaku MC dan mewakili panitia pelaksana mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.